wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat atau berbagai nikmat kepada kita. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi antara Komisi 4 dengan BP3N yang terkait dengan narkoba. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan akhir zaman. Pertama, saya perkenalkan dulu ya, nama saya Ais Bahulianto, Ketua Komisi 4. Yang di samping saya yang diikuti Ibu Rini Martini dari Demokrat, kalau saya dari PKS, kalau Bu Rini dari Demokrat. Yang lain mungkin nanti menyusul. Pertama mungkin saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas silaturahminya yang mana baru sebenarnya acaranya udah agak lama ya Pak ya, baru bisa dilaksanakan sekarang. Agenda silaturahmi kita mungkin nanti mangga disampaikan oleh perwakilannya terkait dengan lembaga Badan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Ya, ini sebenarnya lembaga yang tugasnya sangat mulia, ya. Ya intinya niatnya niat akhirat lah gitu ya. Maka nanti siapa yang mau menyampaikan? Maka Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur selalu kita panjatkan dalam setiap kesempatan atas mensyukuri atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, di mana pagi hari ini kita dalam keadaan dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, lahir batin jasmani dan rohani. Dan salawat serta salam kita tujukan kepada baginda kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, hingga umatnya dan kita sekalian hingga akhir zaman. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan berkah serta salawat darinya. Amin ya Allah dan amin. Dalam pertemuan pada pagi hari ini kami dari BP3N, yaitu Badan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, ini bermaksud untuk beradiensi dengan Komisi 4 DPRD Kota Cimahi. Dan pagi hari ini yang hadir pada saat ini mungkin bisa kami sebutkan, mohon izin. Pertama yaitu dari Ketua BP3N Ibu Neneng Sri Nartiani. Kemudian Bapak Haji Nugraha, ini bidang hubungan antar lembaga. Kemudian Bapak Agus Suhedi, kemudian Bapak Iwan Haryawan Wahyu, Sekretaris BP3N. Selanjutnya Ibu Yuhana, bidang sosial budaya. Bapak Fense Al-Lau di Humas. Kemudian Bapak Hadim, ini juru foto media. Selanjutnya Ibu Cucu Sulistiandari di Bendahara. Kemudian Bapak Nandang Jadi ini juga dari Humas, dan saya sendiri Ferry Busairi sebagai wakil Garis. Itulah yang hadir pada pagi hari ini. Dan untuk lebih menjelaskan tentang apa itu BP3M, berikut juga aktivitas yang sudah berjalan selama ini. Untuk itu kami persilakan nanti Ibu Ketua BP3N untuk menyampaikannya, dan dilanjutkan juga dari Ketua Departemen Kerjasama Antar Lembaga dan Badan
Pendanaan Bapak Haji Nurul Nugraha. Untuk itu kepada Ibu Neneng Sri Hardiani selaku Ketua P3N dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini mohon izin terlebih dahulu saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu dari Komisi 4 yang telah mengizinkan kami dari BP3N untuk mengadakan audiensi ini. Dan juga kepada seluruh pengurus jajaran BP3N yang sudah hadir di tempat ini. Baiklah, mungkin sedikit akan saya secara singkat memaparkan apa itu BP3N. BP3N itu adalah salah satu badan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba berangkat dari Pemkab GN. Kita berdiri dari tahun 2018. DPC BP3N itu berdiri di Cimahi sejak 2 tahun yang lalu. Kemudian pada tanggal 21 Februari 2023, alhamdulillah kami sudah mengantongi Korwil se-Jawa Barat. DPC cuma menjadi koordinator wilayah Jawa Barat 2. Nah, kegiatan-kegiatan selama ini yang kami lakukan di lapangan alhamdulillah sudah berjalan, seperti penyuluhan ke sekolah tingkat dasar, ke sekolah menengah pertama, dan juga ke sekolah menengah atas. Dengan adanya kolaborasi dengan sponsor seperti Kopi Gudai begitu. Cuman di sini kita mungkin dalam menjalankan kegiatan tersebut, Pak, betul-betul memang ini anggaran dari kantong kita sendiri begitu. Ya, seperti kata Bapak tadi, kemaslahatan sosial. Siapapun yang mau ikut bergabung dengan BP3N, ayo gitu kan, seperti itu. Nah, mungkin dalam kesempatan ini alhamdulillah kami sudah diberikan satu izin, dan mungkin nanti bagaimana kita di sini dengan Bapak dan Ibu untuk bisa bermusyawarah untuk kegiatan lapangan kita supaya bisa tersampaikan dengan baik begitu, Pak. Ya, mungkin tidak banyak yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya sampaikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Ketua. Jadi ini memang muncul dari kepedulian kita di dalam menyikapi masalah peredaran narkoba ini, karena semakin hari ternyata semakin mengkhawatirkan, dan belum lama kita sudah disuguhkan di salah satu media anak balita 3 tahun sampai terkena minuman yang ternyata ada unsur narkobanya. Baik, selanjutnya kami persilakan Bapak Haji Nurul Nugraha selaku Ketua Departemen Kerjasama Antar Lembaga dan Pendanaan. Pak Bupati, persilakan. Bapak Ketua Komisi 4 DPRD Kota Cimahi beserta jajarannya yang kami hormati. Alhamdulillah pada hari ini sesuai jadwal kita bisa bersilaturahmi dalam rangka sosialisasi BP3N. Apa BP3N tadi sudah disampaikan. Dalam hal ini tentu BP3N tidak bisa bekerja salokali. Di sini kami melakukan sinergitas dengan BNN sendiri, tentu dengan pemerintah dan dengan DPRD. Maksudnya adalah kita saat-saat ini sedang prihatin atas kejadian-kejadian yang kita lihat. Sampai tadi anak 3 tahun, terus banyaknya tawuran yang gara-gara tadinya dari minuman juga. Jadi ini yang perlu kita cegah. Kota Cimahi ini memerlukan relawan-relawan lebih banyak dari BP3N untuk ya roadshow. Tadi
sudah ke SD, tinggal nanti mau sampai ke perguruan tinggi, sampai ke masyarakat. Jadi yang akan kami lakukan. Itu dalam hal ini ya kami perlu dukungan dari DPR bahwa tadi disampaikan oleh Bu Ketua selama 2 tahun ini alhamdulillah relawan-relawan seperti Ibu Ketua, Sekjen dan yang lain ini dari Kotek sendiri Pak. Jadi dalam hal ini mungkin melalui Komisi 4 kami juga memberikan dukungan baik doa atau material yang memang narkoba ini dipandang tidak akan habis, tidak akan selesai kalau kita tidak kerjasama antar semua pihak. Jadi mengingat nanti mungkin saya sudah tuangkan di buku itu. Jadi permasalahan-permasalahan menyangkut termasuk aparat, oknum aparat. Jadi kami dari bawah tidak punya kewenangan untuk menangkap atau menginterogasi, hanya kami memberikan informasi baik itu kepada kepala kepolisian atau ke BNN. Jadi lintasnya hanya itu aja. Jadi tidak ada kewenangan untuk menangkap seseorang. Jadi kami dengan data yang ada, informasi lalu dikembangkan, bila mana betul terkena itu kami laporkan. Jadi itu tugas pokoknya. Nah selain itu tugas pokok yang paling mulia mungkin. Jadi kami melakukan pencegahan, sosialisasi ke berbagai kalangan, yaitu supaya mengetahui detailnya apa yang disebut narkoba, narkotik, itu kan tidak semua tahu. Jadi sampai saat ini di sekolah-sekolah pun itu sudah ada di makanan-makanan jajanan anak. Terus mungkin sekarang lebih canggih. Kemarin kita lihat ada buah salak yang isinya itu narkoba. Itu sekarang itu lebih canggih dengan adanya kemajuan media. Itu informasi itu sangat cepat. Dan ini kita gunakan nanti dari BP3N untuk mensosialisasikan supaya masyarakat lebih tahu bagaimana bentuk yang mereka anggap obat. Ya, karena dampak dari narkoba ini lebih dahsyat daripada korupsi dan teroris. Itu Presiden pada tahun 2015 dalam Rakornas Germas menyatakan bahwa beliau Indonesia ini darurat narkoba karena hampir tiap hari 30 orang meninggal. Jadi kalau 1 tahun ada 18.000 itu meninggal gara-gara narkoba. Kemudian pemerintah juga menanggung biaya sampai 8,7 triliun per tahun. Itu untuk pencegahan, rehabilitasi. Jadi kalau kami melakukan pencegahan lebih gencar di lapangan, insya Allah ini bisa mengurangi dan bisa meringankan biaya yang saat ini dikeluarkan. Hanya mungkin kita juga perlu sikapi bahwa rehabilitasi ini sangat memberatkan bagi masyarakat. Ada orang yang di Cililin, kasus Cililin, anak SMP baru pulang, ditangkap oleh polisi, diperiksa di sana, tidak terdeteksi sebagai narkoba, tapi langsung dikirim ke rehabilitasi. Nah ini orang tuanya dibebani harus nebus anak itu Pak, sampai antara 7 juta lebih. 7 juta lebih. Jadi anak yang tidak berdosa itu kena. Ini rehabilitasi di daerah Bandung. Jadi ada permainan oknum aparat dengan rehabilitasi. Jadi itu yang kami mungkin ini nanti akan melakukan audit dengan Kapolres,
implementasinya bagaimana, karena kami tidak punya kewenangan untuk menangkap itu. Nah mungkin ini juga merupakan satu pemikiran bagi DPRD Kota Cimahi ini, apakah kita bisa gitu ya mengadakan rehabilitasi secara murni di Kota Cimahi untuk supaya kasihan lah ada orang yang pas-pasan untuk mengeluarkan anak itu sampai merengek-rengek ke ibu ketua, dan ibu ketua yang berkorban mengeluarkan anak itu. Jadi ini permainan, ada permainan, tapi mungkin tidak semua gitu ya, hanya ada oknum juga yang bermain dalam masalah rehabilitasi. Jadi rehabilitasi itu penting, dan juga kami juga saat ini jadi ragu Pak kalau melaporkan terus direhabilitasi oleh ada rehabilitasi yang di daerah mana ya? Cipedas ya? Daerah Cipedas Pak, Kota Bandung. Itu kami tidak bisa masuk Pak. Ibu ketua sudah ke sana mau konsultasi, jadi melihat bahwa orang tuanya dengan segala cara untuk menurus anaknya sampai dia menangis-nangis seperti sekretariat di sana. Orang yang tidak punya harus nebus dengan sekian, padahal anaknya bukan pemakai. Nah ini, jadi ini yang mungkin perlu disikapi juga, mungkin nanti dari Pak Dewan juga melakukan konsolidasi dengan kepolisian. Kami juga akan nanti ke sana supaya kami ini dengan keterbatasan tugas itu, kami hanya ada informasinya jelas, datang ke sekretariat meminta bantuan dan anaknya dinyatakan tidak terkena negatif. Jadi ini yang dan memang sekarang ini pergerakan narkoba itu bisa dilaksanakan oleh para narapidana dari lapas. Dari lapas ini mereka itu masih bisa menggerakkan cegah narkoba tetap beredar. Nah, ini pencegahannya mungkin walaupun Pak Jokowi sudah menekankan bahwa tidak ada ampun lah bagi baik pengedar atau pemakai, tapi ini masih menjadi wacana. Jadi orang yang tidak apa-apa atau orang yang betul-betul pemakai malah bisa ringan gitu ya, cuma bermain, tapi ya ini perlu kejelasan hukumnya, mengatur tentang bagaimana menindak oknum yang bermain dan memberatkan masyarakat itu. Jadi ini hanya perkenalan, jadi kami bukan menggurui, tapi Bapak sendiri bisa lihat setiap saat di TVRI, di media-media, narkoba itu hampir tiap hari, malah sudah sampai ke jajaran, kalau tidak salah kemarin, pengadilan di Jawa, di daerah Jawa, dan juga di Sidak, kebetulan ketuanya itu kena juga. Jadi sudah sampai ke aparatur, apalagi rakyat bawah yang memang mereka itu sebetulnya hanya mencari nafkah dengan mudahnya peredaran narkoba. Itu diantaranya ada yang hanya mencari nafkah, tidak memakai. Dan sekarang itu kita sendiri di rumah harus hati-hati gitu ya. Jadi sekarang dengan permainan WA itu di rumah kita disimpan, yang lain ngambil. Jadi itu bisa cara itu permainan dari bandar-bandar. Nah ini untuk mendeteksi ini ya kami jangan kami BNN juga kesulitan untuk mendeteksi itu. Tapi insya Allah kami akan terus menyerap relawan. Jadi kami butuh relawan lebih banyak agar di setiap RT atau RW itu bisa melaporkan secepatnya kejadian tersebut. Itu saja. Terima kasih.
mungkin atas perhatian dan juga diterimanya di sini. Mungkin nanti ya ini hanya sekedar permohonan, mungkin Pak Sekjen nanti akan menyampaikan juga bahwa bagaimana selain kita mengadakan action menggali UMKM, kami juga ingin mencari pemahaman atau donatur yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bapak Haji Nunu yang telah sedikit menggambarkan tentang pesan yang ingin disampaikan untuk kelancaran PP3NMI dalam rangka ikut meminimalisir peredaran narkoba di tengah masyarakat. Selanjutnya satu lagi mohon izin dari Bapak Sekjen dipersilakan untuk menyampaikan. Mangga. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli wa sallim wa barik yang kami hormati Komisi 4 DPR. Saya nama saya Iwan Arya Wahyu. Alhamdulillah kebetulan diangkat dan dipercaya sebagai setia di sini. Mungkin saya hanya menambahkan Pak. Saya hanya menambahkan dan sedikit dari program yang akan kita laksanakan ke depan. Seperti yang dibicarakan oleh Ibu Ketua tadi, bahwa berawal berangkat dari BPC dan alhamdulillah sekarang kita telah mengantongi keabsahan untuk menjadi BP3N Koridor Jabar 2 Pak, yang skupnya ke arah sana sampai mungkin ke lebih dari Tasik, ke sana sampai ke Cirebon, gitu Pak. Kita akan dirikan DPC di sana. Jadi saya lebih ke program gitu Pak. Jadi program selanjutnya selain kita terus memberikan penyuluhan-penyuluhan yang telah kita lakukan kemarin dan tingkat SD itu juga sudah terlaksana Pak, SMP, dan sekarang masih ada 20 untuk SMA gitu, yang minta kita akan memberikan penyuluhan. Karena kemarin mungkin terpotong oleh Idul Fitri terpotong. Jadi insya Allah sekarang kita akan berlanjut lagi. Nah di samping itu kita pun sudah diperbolehkan untuk membuat gedung rehabilitasi, dan mudah-mudahan dari Komisi 4 juga nanti mungkin akan ada pertemuan lagi, kita siap dipanggil lagi akan seperti apa. Tapi saya pernah menyampaikan kepada Haji Bapak waktu itu dari DPR bahwa ada katanya tanah ya Pak ya, yang mungkin kita bisa pergunakan untuk itu. Insya Allah kita tidak bisa mencampur itu urusan ini Pak, tapi ada wacana seperti itu, mungkin kita akan tanyakan lagi. Dan terima kasih kalau memang ada tanahnya yang seperti itu dan akan kita bangun gedung rehabilitasi, gitu. Yang mana rehabilitasi di sini kita akan bersinergi dan tidak akan memberatkan pada pengguna. Di sini ya diawali dengan bisa dilihat tadi Pak, gitu ya. Terus misalnya selain itu kita pun akan mengadakan tes urin mandiri Pak secepatnya, karena tes urin ini juga sebenarnya telah berjalan dulu dan sekarang kita melanjutkan aja Pak, gitu. Dan ini juga kita telah mengantongi kewenangan untuk seperti itu kita laporkan kepada Bapak. Cuman memang apapun yang akan kita lakukan, kalau kita terus merogoh daripada istilahnya patungan Pak ya, gitu. Nah itu misalnya kalau kata orang Sunda, jangka kedepannya ada, tapi jangka dahulunya nggak ada Pak, gitu kan, karena habis begitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan ada sinergi di sini dari pemerintahan bisa ikut membantu, dan tentunya apa yang akan kami lakukan pasti
karena kita juga akan terus bergerilya untuk mendirikan DPC Pak, seperti di daerah-daerah tadi, gitu. Karena kewenangan kita mungkin sampai ke hampir ke bagian Pak, itu kita telah pembagian Jawa 2. Nah itu kita akan segera dirikan DPC. Dan kalau jangka pendeknya kita juga masuk ke pesantren Pak, masuk ke RW, dan alhamdulillah dalam catatan kami sudah ada beberapa pesantren, sudah ada beberapa RW yang melibatkan Karang Tarunanya. Jadi untuk kita beri penyuluhan itu akan segera kita laksanakan. Dan di sini kita pun tentunya membuat modul-modul yang berbeda Pak. Gitu. Dari tingkat SD seperti apa. Kalau di SD kita tidak memberikan penyuluhan narkoba, apa itu narkoba ke SD tidak. Tapi kita hanya memberikan yang sepantasnya diterima oleh anak SD, tapi kita lebih menekankan kepada orang tuanya. Jadi kita akan mengumpulkan orang tuanya yang kita berikan wawasan agar orang tuanya lebih tanggap. Kalau program kita sudah susun, insya Allah sudah banyak. Cuma tetap kembali kepada bagaimana kita melaksanakannya, karena apapun pasti akan berkaitan dengan biaya ya. Nah itu sementara ini walaupun demikian dengan Kemang Kempis kami tetap melaksanakan. Kita tidak surut oleh itu, tapi karena kita harus sigap, apalagi kita sudah diminta, tapi kita mau jalan seperti apa nih, gitu. Nah, maka dari itu memang karena di kas PP3N sendiri, karena kita tidak pernah sampai saat ini kita dipanggil oleh sekolah apa kita minta bayaran tidak, dan bisa dicek kita tidak pernah meminta anggaran seperti itu, gitu. Nah mudah-mudahan gitu kan kedepannya kita punya bapak angkat yang siap silakan untuk memberikan penyuluhan baik ke masyarakat, baik ke sekolah, ke apapun, dan minimal ada istilahnya buat operasionalnya saja. Alhamdulillah itu sudah kita laksanakan. Kalau misalnya, kalau kita minta gaji kita tidak ada gaji, tapi kalau misalnya ada sedikitnya nanti anggaran yang dianggarkan gitu, buat dijawab oleh kasih lebih, kita akan sambut, tidak ada menolak. Nah itu kita harapkan, tapi insya Allah kita bukan itu juga, karena memang kita di BP3N ini tidak seperti yang lain, karena kita itu lembaga, jadi masuk ke BP3N itu harus melalui penyaringan dulu Pak. Jadi kalau yang ingin mencari keuntungan atau mencari uang di BP3N jangan salah. Jadi kita itu hanya mempersilahkan bagi rekan-rekan yang satu keinginan, satu tekad, satu niat untuk berperang di narkoba, untuk misalnya di jalan Allah bisa dibilang. Jadi alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu yang tergabung di sini rela mengeluarkan uangnya, seperti seragam ini Pak. Seragam ini kan tidak ada bantuan daripada dinas manapun gitu. Kebanyakan dari ibu ketua Bapak Haji Nono juga yang memberikan dari kantongnya sendiri. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga saya juga berharap beliau-beliau siapapun juga yang telah memberikan gitu ya sumbangannya seperti ini yang diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedepannya yang mudah-mudahan tidak hanya terus kami, tapi mungkin dari dinas yang terkait bisa juga memberikan dan bisa melihat gitu apa yang bisa dikontribusikan gitu. Itu tapi yang jelas kalau tenaga, pemikiran, waktu kita selalu siap kapanpun juga Pak, kalau gitu. Dan tadi yang dibicarakan oleh Pak Haji Nono tentang orang terkena itu kita itu sudah sering sekali Pak. Sampai ke Bandung Barat kita juga dipanggil Pak. Dan ada beberapa kasus di Bandung Barat yang memang kita tangani.
Dan saya pun pernah berbicara karena saya juga masuk forum-forum kebetulan kita pernah berbicara di mereka semua bahwa kita PP3M ini bukanlah musuh daripada pemakai atau musuh daripada bandar-bandar tidak. Tapi saya hanya memberikan bagi orang tua yang punya anak, misalnya bapaknya pemakai, masa anaknya mau pakai gitu kan gitu. Saya sindirannya seperti itu kan. Jadi silakan laporkan sama saya dan kita akan berikan rehabilitasi. Kita akan berikan rehabilitasi karena dari beberapa pasal, karena mungkin saya kepanjangan kalau membicarakan pasal dan ayatnya, tapi kalau setelah kita tangani, insya Allah polisi pun tidak ikut untuk menangkap walaupun itu telah jadi pemakai gitu kan. Tapi kalau ketangkap sama polisi itu di luar kewenangan kita, dan karena seperti yang dibicarakan oleh tadi Pak Haji Nuno, kita tidak punya hak untuk menangkap, tapi kita hanya punya hak untuk memberikan hidupan gitu. Jadi saya bisa bersinergi dengan orang-orang dari beberapa ormas tanda kutip yang suka begitu, jadi tetap jadi kalau ada apa-apa gitu, mereka juga lebih seperti ke bapak gitu, ke BPDI ini aduh tolong nih itu. Jadi kita akan rehabilitas semua gitu, akan berikan, karena kita pun sebetulnya punya Pak di Haji Babul, kita tidak punya, tapi gedung rehabilitasnya sangat kecil Pak gitu, dan itu kita lebih memakai obat-obatan herbal, jadi kita memakai obat-obatan kimiawi, dan di situ juga kita di situ ada afirmasi baik secara kejiwaan, secara itu lengkap juga Pak, karena alhamdulillah di Badan PP3M juga orang yang ditunjuk itu Pak Haji Wawan untuk menangani itu juga dia mempunyai pengalaman yang sangat bagus karena sekolahnya tidak hanya di Indonesia dan dia dulu punya gelar dari luar juga, jadi bisa lah mengafirmasi, jadi membuat orang memang bisa insya Allah sembuh tanpa dengan memakai obat lagi seperti di tempat-tempat yang lain, insya Allah. Nah ini butuh pengembangan aja, mungkin laporan dari saya yang dibicarakan ke Bapak, mungkin tadi kita telah memiliki kewenangan sebagai korwil Pak, alhamdulillah ada di Cimahi bukan di Bandung gitu kan, alhamdulillah ini jadi di bawah pengawasan Bapak nih gitu kan. Terus yang kedua, kita juga membuat gedung rehabilitasi yang lebih layak, lebih pantas gitu. Terus ketiga, kita pun ingin segera memberikan tes brief mandiri, dan itu memang ada biaya gitu. Mungkin sementara itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembalikan lagi kepada Dewan dalam hal ini Komisi 4 untuk menanggapi, dan mohon izin kalau mungkin nanti diperkenankan mungkin ada semacam dialog interaktif dari para peserta yang ada ini. Terima kasih atas penerimaannya, kami kembalikan. Terima kasih. Tadi penyampaiannya dari Pak Haji Nuno, Pak Ketua, sama yang lain juga. Ya intinya bahwa lembaga badan ini, ya bentuknya badan, PP3M ini karena fokus kegiatannya itu masalah narkoba Pak ya. Kalau narkoba ini kan musuh besar kita, musuh bersama bangsa kita. Jadi ini sebenarnya ada tugas berat yang tidak bisa diemban oleh hanya satu lembaga. Butuh kerjasama semua lembaga di negara kita. Karena ini narkoba ini adalah menyangkut masa depan generasi muda kita, dan usaha untuk menghancurkan generasi muda kita itu salah satu indikasinya adalah dengan banyaknya narkoba di negara kita.
Bahkan bisa jadi ini akan berhadapan dengan jaringan-jaringan internasional yang tidak menginginkan negara kita besar dan maju, ya. Bagaimana caranya? Ya, generasi mudanya harus dicukupi dengan narkoba. Makanya ini butuh kerjasama semua lini di kita, baik itu dari lembaga sosial atau apapun, ya, aparat penegak hukum. Cuma memang kendala kita adalah banyak oknum-oknum yang sudah masuk di jaringan ini, baik itu di pemerintahan ataupun di lembaga penegak hukum. Ini oknumnya, bukan lembaganya. Jadi yang bikin berat yang BNN atau apapun itu karena banyak yang bermain di situ. Karena kenapa banyak yang bermain di situ? Karena itu ada uang di situ. Uangnya besar gitu ya. Banyak orang yang tertarik masuk ke situ. Itu yang bikin agak berat terkait dengan pemberantasan narkoba. Ya minimal kita di tingkat Cimahi atau Jawa Barat ini minimal kita ikut pencegahan lah gitu ya. Kalaupun tidak bisa yang besar-besar, minimal di masyarakatnya kita kasih penyuluhan dan lain-lain. Ya secara pribadi saya sebagai ketua komisi 4 ya sangat mendukung sekali kegiatan di BP3 ini. Apalagi tadi banyak cerita dari Pak Haji Nunung ya terkait dengan korban narkoba dan tadi korban salah sasaran lah ya. Nggak pakai narkoba tapi dikirim ke rehabilitasi. Ya butuh kerjasama semua pihak dan saya juga sangat miris ya tadi ada anak balita yang diminumi narkoba baik itu sengaja ataupun tidak sengaja gitu ya. Ya kayak tadi sengaja gitu ya, nggak mungkin kalau nggak sengaja. Terus ada lagi berita terkait di salah satu universitas ada ruangan khusus gitu ya. Itu kan udah jelas bahwa itu mau merusak generasi muda kita untuk mengajarkan generasi muda kita. Selanjutnya mungkin karena kewenangan kita, terutama saya di DPRD Kota Cimahi ya bergerak sesuai dengan kewenangannya Pak. Kalau dengan aparat penegak hukum itu kan lembaga vertikal. Kalau kami itu adalah jalurnya ke pemerintah Kota Cimahi. Ya intinya kami di Komisi 4 insya Allah kita akan berkirim surat Pak ke Wali Kota ya dari Komisi 4 hasil audiensi ini bahwa intinya tolong agar lembaga BP3N itu difasilitasi kegiatannya. Kan sebenarnya apakah kegiatan-kegiatan di BP3N itu nyambung dengan dinas yang ada di Kota Cimahi atau enggak? Ya. Karena kan kegiatan-kegiatan di BP3N ini kan beririsan dengan apa itu BNN. Ya intinya kita nanti di Komisi 4 meminta agar Pak Wali Kota menugaskan ke dinas terkait agar membantu memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang cocok atau yang sesuai dengan kewenangan dinas terkait. Ya. Kalau misalkan penyuluhan bisa masuk ke dinas, ya tolong fasilitasi lah begitu ya. Atau kegiatan lain misalkan cocok dengan BPBD, ya tolong disambungkan dengan BPBD. Intinya begitu, nanti kita coba kirim surat. Dikirim suratnya ya, nanti kita Pak Wali Kota tembusan ke dinas. Enggak mungkin ada yang lain? Sedikit mungkin tambahan. Sedikit dulu apa Haji dulu? Oh, saya sedikit aja Pak. Kita sebetulnya baru sinergi dengan BNN Pak, karena kita pun disahkan kemarin oleh Jenderal Victor kita di DPP di Sukabumi bahwa kita ada suatu kolaborasi Pak, karena memang ada perbedaan. Kalau BNN itu bisa menangkapnya, kalau kami tidak, itu aja. Tapi Pak Jenderal Victor juga mengakui sebetulnya lebih berat BP3N daripada BNN-nya. Itu makanya dia sangat support sekali Pak. Jadi untuk membuat suatu acara yang besar, kita pun bisa menghubungi beliau dan ada. Jadi dari BNN pusat pun siap. Jadi itu mungkin Pak Victor pun telah berkirim surat juga sama BNN di sini Pak, gitu kan. Untuk lebih mungkin bersinergi lagi. Karena dengan BNN sini pun kita pun telah bekerja sama. Diawali dengan KSD itu dengan BNN juga Pak.
waktu itu kita pernah Sekolah. pengukuhan di sini di pendopo juga, itu juga Pak Lulut BNN dari BNN yang bicaranya. Jadi insya Allah jadi saya hanya menambahkan sedikit. Jadi kita bersinergi Pak, cuma sama-sama berjalan, cuma ada arahan masing-masing. Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Cuman bedanya kalau BNN itu ada anggaran Pak, kalau BNN enggak. Itu aja. Tapi kita kalau penyuluhan kita didampingi oleh BNN seperti ke sekolah-sekolah dasar. Kita juga ikut BNN dulu kemarin Pak, karena ya keterbatasan itu kan gitu. Tapi dari situ kita mulai mandiri seperti itu Pak. Setelah Pak Rudi kan sekarang jadi kepala BNK di Bontang Pak. Tapi dengan saya masih kepala BNK di Bontang Pak Rudi yang dari BNN. Maka dari itu besok jam 9 kita ditunggu juga audiensi sama Pak di BNK dengan kepala BNK yang baru. Gitu Pak. Ya, terima kasih. Kalau secara lintas Pak, lintas dinas ini melalui pendidikan masuk ke jalur pendidikan, kita kan mengandalkan juga pembinaan para remaja itu melalui jalur distrik, dan dari dinas lain pun seperti KSA dan lain-lain itu punya kewajiban semua Pak. Karena negara kita ini jangan sampai hancur, bahwa generasi penerus ini adalah yang akan menyelamatkan muka bangsa Indonesia. Jadi kalau generasi muda sudah dari umur 3 tahun sudah dicekok oleh narkoba, tentu mestinya juga anak SMP sasarannya terutama ini anak SMP, sasaran mereka itu SMP dan sampai kepada disabilitas. Ini Pak Pengker, disabilitas itu juga dimanfaatkan oleh pengedar-pengedar. Jadi tentulah di sini tinggal bersinergi bagaimana misalkan dari CSR itu ada pendidikan, mungkin dari hibah juga bisa dialokasikan karena kami bertanggung jawab. Ya ini instruksi presiden di atas undang-undang yang bicara undang-undang. Jadi bagaimana menyelamatkan bangsa Indonesia, jangan sampai ya negara sekarang dirugikan per tahun sekian. Jadi lebih baik kita pencegahan harus lebih gencar, dan pencegahan juga sampai ke tingkat akar rumput. Tadi disampaikan oleh Sekjen, kami juga punya komite sekolah. Kami sudah berkoordinasi dengan komite sekolah, dengan PKK di kelurahan-kelurahan, itu tinggal waktu. Jadi mudah-mudahan ini bukan tujuan utama kita ya. Kita hanya menyampaikan apa itu BP3M dan apa tugas kewenangannya sampai di mana. Ini hanya keluhan saja, curhat. Bukan dua. Kalau selamanya dari Kocek sendiri, ya mungkin apalagi se-Jawa Barat Pak sekarang. Ini mengatasi Cimahi aja sudah demikian. Itu saja. Terima kasih. Ya, kalau BP3M ini struktur organisasinya apa juga? Struktur organisasinya udah sampai mana aja di pusatnya gitu? Ya alhamdulillah Pak. Kalau untuk struktur mungkin ini kita itu berbadan hukum Pak. Kemenkumhamnya jelas, akan Salis. Yang Cimahi ada yang pusat? Cimahi Pak. Dari pusat ke Cimahi itu satu link. Oh. Nah yang tingkat Cimahi berarti hidupnya? Dari Kesbangpol. Oh. Sudah terdaftar dari surat keterangan Kesbangpol, dan kita setiap ada kegiatan selalu kita 2 semester laporan ke Kesbangpol. Cuma di sini kita memang belum pernah mengajukan untuk yang namanya dana hibah atau dana yang lain-lainnya. Baru 1 kali waktu kemarin tempoh hari ada acara di DPRD Pak, kita minta manmin hanya baru 1 kali ke Kesbangpol. Itu pun kita ya manmin aja ke sekwannya. Dari sana seknya, dari sini makanannya streknya dari DPRD lewat Pak. Itu aja. Yang lain-lainnya belum pernah Pak. Ya, kenapa saya nanya terkait dengan
struktur organisasi di Cimahi di kita itu kan banyak ormas dan lembaga ya. Yang masing-masing itu sebenarnya juga kan minoritas. Biasanya yang suka dapat hibah itu kan lembaga yang memang sudah ada aturannya tiap tahun dikasih pramuka, PNI, ya. Kalau lembaga-lembaga di luar itu memang belum mungkin karena anggaran yang belum memungkinkan. Keduanya, kalau satu lembaga dikasih hibah, lembaga yang lain masih. Padahal lembaga itu ada ratusan. Ada ratusan. Makanya kadang disiasati. Kalau misalkan memang itu lembaga sangat membutuhkan, paling kegiatannya ditempeli di dinas. Ini untuk biar lembaga-lembaga lain itu nggak iri, gitu ya. Nggak iri. Makanya tadi saya ambil inisiatif, kita berkirim ke wali kota agar kegiatan di dinas itu tolong disinkronkan dengan kegiatan yang di BP3N. Barangkali mereka ada kegiatan pembunuhan dan mereka nggak punya tenaganya, bisa dikerjasamakan dengan BP3N. Maksudnya begitu, ya. Kolaborasi. Ya, kolaborasi. Karena kalau dana khusus buat BP3N agak berat. Bisa saja, cuma nanti lembaga lain juga minta gitu ya, pasti ngirim. Belum lagi LSM-nya kan itu pasti kan akan minta juga. Terus tadi apa lagi sih, Pak? Ada lagi? Mohon doa restu. Iya, siap. Mudah-mudahan lancar gitu ya. Dan yang terpenting adalah bahwa generasi muda kita jangan sampai banyak yang masuk ke dunia narkoba. Karena kalau udah masuk itu susah keluar, Pak. Udah penanganan khusus. Pak Agus baca juga Pak, ada potensi. Pak Agus silakan. Potensi apa? Narkoba. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kebetulan sebagai keamanan di BP3N, cuma saya berhubungannya di bagian sampah, pengelola sampah. Saya alhamdulillah sudah 3 titik saya mengelola sampah, ya ada sampah begitu banyaknya, yang kan dari warga gitu, yang dari yang lain juga dari luar, saya bisa mengelola sampah asalnya banyak sampai 0 gitu. Dari alhamdulillah itu dari kantong kresek, kalau orang lain kantong kresek ada yang ini, kalau saya dibikin BBM pertalite sama solar. Nah akhirnya itu dibikin batu bara. Nah itu sampai yang terakhir sama yang paling terakhir mas saya dibikin bagian blok gitu. Bisa. Kalau saya itu sekarang udah punya 4 mesin, tapi mesin masih kurang. Alhamdulillah saya udah di wilayah Kabupaten Bandung, di wilayah Lekong, Sari Jadi, sama yang di wilayah Maneker. Di BP3N Bapak jadi apa? Saya bagian di keamanan. Ya, Punya skill itu punya. Ya. Bagus. Ya, alhamdulillah, ya mudah-mudahan ini saya udah sering sama Pak Haji Nunu, dan insya Allah katanya mau mengadakan di wilayah Ubi Jajah. Saya dulu, kalau ini insya Allah jangan sampai sampah kemana-mana gitu mau. Nah kan kalau di wilayah kita ini di antara Cimahi sama di Bandung itu nyampe 36.000 ton per hari itu sampai itu. Karena di TPA malah banyak itu. Ya. TPA, nah kalau kita nggak ada, jadi 0. Itu sampah yang dari dapur itu bisa dipakai pan maggot, makanan maggot. Maggot itu untuk makanan peternakan ayam, ikan, Contohnya apa Pak? Bilatung. Ya, kayak bilatung. Tapi itu kalau sama bilatung lain lagi. Oh, beda lah. Kalau maggot disatuin sama bilatung. Tapi bentuknya Bilatungnya lari itu. Lari bilatungnya. Gak bisa tuh. Lain lagi ternak maggotnya. Memang itu kayak sejenis bilatung tapi lain gitu. Kayak ulet lah gitu. Nah, itu ya insya Allah lah saya ada mungkin ada dukungan dari Bapak ini di Komisi 4 ini gitu, ada
Jadi alhamdulillah disebut gitu lah. Jadi ikut mendukung juga Pak, ikut mensupport juga. Iya, iya. Yang diusahakan itu ada lokasi daerah Lewi Gajah. Itu memang warga setempat itu sudah bikin ada pembuangan, tapi kurang terurus. Mungkin nanti kami koordinasi di sana. Nah itu diberdayakan ini. Jadi ini salah satu sumber juga nanti untuk PT3M. Nah, gitu. Karena dari sampah itu nol, Pak. Ya. Sampai nol. Renol. Dan mungkin nanti juga ibu-ibu rumah tangga juga kan dari sampah plastik itu jadi uang juga buat mereka. Itulah mudah-mudahan lancar. Amin. Ya karena sampah ini juga selain masalah narkoba Pak, sampah Ya. juga masalah yang sampai saat ini itu belum ada solusi yang jitu. Iya. Dengan anggaran yang besar juga tetap aja sampah numpuk. Antara yang dibuang dengan yang sisa juga Iya. masih banyak Pak. Bahkan saya tempat sampah bisa dipakai tempat wisata. Ya. Tidak tercium bau saya. Nggak perlu, Pak. Walaupun di depan rumah, tapi nggak ada bau-baunya. Jangan sampah baru 1 hari 2 hari, yang 1 minggu sampai 1 bulan juga nggak terasa bau, nggak tercium bau. Jadi nanti proposalnya yang bikin mungkin hanya perlu rekomendasi dari sini. Rekomendasi. Ya bagus. Terima kasih. Kalau sampah di Komisi 3 Pak. Komisi 3. Kalau Bu, mau saya lagi. Iya Pak, mungkin setelah tadi dari rekan-rekan semua memaparkan apa yang dibutuhkan, ujung-ujungnya pasti pembiayaan Pak. Tapi ya, alhamdulillah sih bisa tersampaikan gitu, inspirasi ini ya, mudah-mudahan kita bisa berkomitmen dan Bapak juga bisa merekomendasikan gitu Pak ke pemerintahan kita. Bagaimana sepak terjang BP3M selama ini tanpa ada anggaran dari pemerintah, tapi kita bisa berjalan. Ya siapa tahu kedepannya bisa bersinergi gitu Pak, sesuai dengan visi dan misinya BP3M Pak. Terwujudnya masyarakat Indonesia itu terbebas dari pengedaran dan penyalahgunaan narkoba. Hanya kepada pencegahan dan penyuluhannya saja Pak, tidak kepada pemberantasan. Itu saja. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ketua. Masih ada lagi nggak? Cukup. Cukup, Pak. Ya. PPDI mau? Ini disabilitas. Enggak. Disabilitas Pak. Kenapa Dewan. Suaranya kencang ini, Pak. Terima kasih Pak Dewan. Kami ini sudah masuk di dalam BP3M dan kebetulan kami ini latar belakangnya mengurus anak-anak disabilitas. Anak disabilitas itu ada yang bergerak seperti kalau yang di normal itu KNPI, namanya PPDI. Ada juga yang setara dengan KUNI, yaitu NPCI. Semuanya ada di sini di kerja di Dewan sini. Nah, kami hanya mau sampaikan kepada Bapak bahwa anak-anak disabilitas ini rawan sekali. Kalau mengenai bicara narkoba adalah rawan, sangat-sangat rawan. Nggak apa-apa, santai aja. Nah, kenapa disebut rawan? Karena disabilitas ini bisa dimanfaatkan. Ya, oh iya, bisa dimanfaatkan Pak. Bisa jadi kurir, bisa juga apalah yang mereka bisa kerjakan dari penggiat-penggiat istilahnya, yang penjual-penjual atau benar-benar narkoba. Karena apa? Mereka ini ada yang disabilitas yang namanya tunagrahita. Tunagrahita ini yaitu IQ-nya di bawah 70 Pak. Umur 30, mungkin dia daya berpikirnya umur 5-6 tahun. Jadi mereka bisa dikirim di kemana-mana saja. Terus ada juga disabilitas yang daksa. Sudah daksa artinya yang mungkin tubuhnya tidak komplit seperti kita. Dan mereka itu latar belakangnya kebanyakan itu adalah
yang maaf kata bahwa ekonominya sangat rendah. Akhirnya mereka dimanfaatkan, kan mereka pura-pura kamu kan disabilitas orang nggak tahu lah. Ya, kan curiga dipakai, mungkin dia timpang lah atau cacat apanya, dan banyak sekali mereka digunakan. Juga ada yang disabilitas yang pendengarannya kurang. Jadi kami itu disabilitas itu ada 4 disabilitas sampai 5. Nah, kami mohon supaya ini difasilitasi sama bapak-bapak di sini, yaitu supaya bisa disampaikan kepada mereka, yaitu seperti yang tadi Ibu Ketua katakan bahwa penyuluhan. Nah sekarang kalau bapak bilang, aduh ini lembaga ini tidak dibiayai, bapak nggak bisa bilang begitu, harus dibiayai. Karena kalau kami ini berjalan dari rumah ke sini kan ada keluar rumah. Seharusnya saya nggak bilang itu Pak. Saya nggak bilang tadi. Jadi kan bapak bilang kalau umpamanya kalau tidak dikasih, kalau dikasih lembaga lain ini. Bukan, itu kan pilihan. Oh gitu. Oke. Jadi saya kalau minta dikasih langsung lembaga lain gitu. Jadi harus Iya, ada siasat. ya, jadi saya minta supaya tolonglah dengan cara Bapak menyampaikan kepada pemerintah bagaimana ini supaya difasilitasi. Karena apa? Ini badan ini bukan sembarangan badan Pak, lembaga yang luar biasa ini. Karena menangani yang benar-benar bukan hanya menangani narkoba saja, tapi perang darat ini yang luar biasa. Itu mereka itu kan kalau penjual-penjual itu seminar itu kan bukan hanya orang-orang biasa. Salah satu hanya memberikan penyuluhan. Penyuluhan itu artinya yang seperti tadi Pak Nur bilang bahwa itu nanti ke masyarakat. Nah kalau kami datang ke masyarakat ke RW kan harus mengeluarkan sekali didampingi mungkin dari BNN atau mungkin dampingi dari polisi. Tapi kan kami kesana juga kan harus. Nah, dengan cara apa kira-kira kita minta supaya dari Bapak ini, kira-kira bagaimana caranya supaya kami bisa memperoleh dana itu Pak? Salah satu tadi dari Pak Gus, mungkin nanti difasilitasi, mungkin di Komisi 3, supaya kita ini BNN ini ada usaha. Yaitu jadi istilah kita tidak usah minta lagi. Tapi pemerintah mungkin dengan cara apa? Mungkin diberikan alat atau kita mengolahnya dan sebagainya. Nah itu yang kita minta Pak. Jadi BP3 ini benar-benar modal nekat Pak. Modal nekat karena terpanggil karena mereka sebagian pengalaman yang mereka alami. Yang saya pengalaman anak-anak yang saya pegang ini anak-anak disabilitas, kasihan Pak mereka. Nah, siapa lagi? Kepanjangan tangannya, speakernya masyarakat adalah salah satu adalah kami ini. Tapi manfaatkanlah kami ini, jangan manfaatkan kami ini sebisa-bisanya saja. Tetapi kerjasama tadi pemerintah dengan kami mungkin melalui Bapak ini, ya kan Bapak kan informasi dari kami. Nah kami yang berikan informasi kepada Bapak untuk sampaikan kepada pemerintah bahwa kami benar-benar nggak usah bohong-bohong Bu, minta uang. Dengan cara caranya bagaimana ya? Ya iya kami minta supaya Bapak lah yang mungkin lebih pintar untuk menyampaikan kepada pemerintah. Mungkin itu aja, terima kasih. Cukup. Terima kasih Pak atas masukannya. Sebenarnya pertanyaan Bapak sudah dijawab karena tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa kita akan berkirim surat ada kegiatan-kegiatan di BP3N itu difasilitasi sesuai dengan dinasnya masing-masing gitu kan ya. Kalau di sekolahan bisa nanti dinas pendidikan yang fasilitasi. Ayo menanam poksan.
Cuma nanti garis bawahi Pak mungkin sedikit tentang lahan yang kita butuhkan. Ya. Itu dengan mungkin ada keterangan dinas Pak, karena saya sudah berbicara juga. Oh di Pemprov bisa gitu untuk Bisa pinjam. pakai pinjam. Itu dari yang lain juga ada seperti itu. Jadi kalau memang seperti itu nanti di branding BP3N buat kebutuhan untuk sosialisasi Pak. Itu ada, katanya masih ada. Pertama terkait lahan, biasanya saya belum ada info ya terkait lahan yang bisa dipakai. Karena yang minta itu banyak Pak. Selain BP3N, BNN minta. Ya kan juga belum punya. PNI minta. PNN juga masih ngontrak. Iya makanya. Jadi kalau saya ada anggota dewan ngomong menjanjikan apa tadi ada tanah yang bisa dibangun, itu mah harus diklarifikasi dulu. Iya. Makanya biar tidak menjadi ada dusta di antara kita. Tapi kalau kendaraan bisa ya Pak? Boleh Pak, dicatat nama saya Iwan telah berbicara dengan Pak Haji Bambang waktu itu. Bambang siapa itu? Pak Bambang Purnomo. Gitu kan? Dan itu telah berbicara. Jadi saya pun karena saya tergabung juga di Purnawirawan Pak, gitu. Jadi beliau juga tahu waktu itu pernah berbicara. Ada kan katanya tanah kita itu Pak. Jadi lagi ke beliau ya. Biar tidak ada dusta saya membuat-buat. Biar aja Iwan pernah berbicara dari PPI Pak, gitu. Itu. Siap. Kasih. Tambahan sedikit Pak. Mungkin kalau kendaraan bisa diinventaris Pak, Pak. Untuk operasional penyewaan mungkin lebih meminimalisir gitu Pak. Kalau kendaraan. Jadi hanya masukan aja. Ya nanti coba kita cari info ya. Iya. Nah, atau bisa jadi diajukan saja, tapi diajukan bukan ke kita, ke aset dinas BPKAD. Coba diajukan saja pakai surat ke BPKAD. Ya, terkait masalahnya mobilnya ada nggak? Kalau ada yang pasti mungkin dipinjamin kalau ada. BPKAD. Yang aset mesti masalah aset. Ya selama masuk program, Iya. kan pengajuan dari kita, pengajuan programnya jelas dipertimbangkan. Iya. Ya coba aja diajuin, nanti dukung sama kita. Iya. Amin. Ya intinya kalau di sana ada mobil itu pasti dikasih lah nomornya. Kita kan kalau penyuluhan itu kan tidak satu orang dua orang Pak, kan kita banyak. Jadi kalau ada kendaraan sedikit agak besar kan satu tim kita ya seperti BNN lah gitu kan. Tapi tidak harus seperti BNN gitu. Ada inventarisnya kan gitu. Cuma minjem doang. Ya pinjam pakai. Minjem pakai. Kalau dengar informasinya masih ada berapa? Masih ada, mudah-mudahan. Ya, makanya bikin Tapi aja. kalau apa dari pendapat dari Bapak, mungkin kan kita untuk masuk ke itu sulit Pak. Tetap Ya, harus makanya ada nanti rekomendasi. kalau suratnya udah nyampe sana, kontak kita. Oh iya siap. Terima kasih. Cukup, Pak Sekjen, cukup? Cukup Pak. Ya, cukup kelihatannya Bapak Ibu. Terima kasih atas silaturahminya. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tutur kata yang tidak berkenan. Intinya kita berdoa mudah-mudahan program dari BP3N ini bisa lancar dan difasilitasi oleh pemerintah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada simbolis ini penyampaian. Siapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh foto bersama? Bersama. Kang bareng gini. Makinnya kenapa? Ya. Di bawah. Siap. 1, 2, 3. 1, 2. Sekarang 5 jari. 5 jari boleh. 1, 2, 3. C untuk Cimahi. Cimahi bersatu sekalian. 1, 2, 3. Nah, hiji. 1, 2, 3. Ya Bapak, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada Amin. kebaikan ya. Ditunggu kabar baiknya. Ya, mana-mana nomor 1. Terima kasih.
Pak, terima kasih. Ya, siap. Ya, siap.